Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang, sahabat Bawaslu. Selamat datang kembali di podcast Ngabuburit Pengawasan bersama saya Ibnu Habibur Rahman selaku yang akan menjadi moderator mungkin ya dalam podcast kali ini. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas terkait dengan eh, lembaga pengawas pemilu. Apa sih sebenarnya fungsi lembaga pengawas pemilu dalam masa non tahapan ini? Telah hadir bersama kita Ibu Yustia Asih selaku Ketua Bawaslu Sukabumi yang akan menjelaskan mungkin terkait apa fungsi pengawas pemilu eh, dan bagaimana menanggapi isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat kali ini. Seperti yang kita tahu bersama bahwa beberapa hari lalu sangat kencang isu pembubaran Bawaslu. Terlebih ini keluar dari salah satu guru besar UI yang mengatakan bahwa bubarkan saja Bawaslu. Maka hari ini kita akan membahas itu sampai tuntas bersama ahlinya, Bu Yustia. Selamat datang Bu Yustia. Terima kasih. Kalau sebenarnya untuk Bu Yustia sudah mulai banyak karena mungkin dulu sebelum di Bawaslu beliau adalah dosen saya di Disiplin Mandiri dan sekarang di Bawaslu menjadi bos saya mungkin. Beliau lahir di Jampang dan kuliah di UI, kembali lagi ke bumi. Mungkin Bu untuk bisalah menceritakan storytelling terkait perjalanan hidup Ibu gitu, dari mulai kecil sampai dulu di UI sampai ke sini gitu. Iya. Mangga Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Jumpa lagi di Ngabuburit Pengawasan ya. Jadi kalau misalnya diminta menceritakan itu akan sangat panjang sekali babnya dan mungkin akan habis kita waktunya sebelum selesai membahas, sebelum sampai pembahasan sampai akhir. Hanya saja kita akan sedikit bercerita ya. Jadi waktu saya mendaftar menjadi Bawaslu juga harus menceritakan bagaimana proses kehidupan yang kemudian membentuk saya menjadi seseorang yang berintegritas. Jadi saya lahir di di desa kecil di Surade sana, terus kemudian mengenyam pendidikan di sana. Lanjut saya kuliah di Sukabumi, lanjut lagi kuliah di Jakarta di Universitas Indonesia. S1-nya ngambil ilmu pemerintahan dan S2-nya ilmu kesejahteraan sosial. Kemudian menjadi dosen di beberapa kampus berdasar dari kegelisahan ya melihat pemilu di Indonesia, dari mulai penyelenggara pemilu yang masih didominasi oleh kaum laki-laki. Berawalnya dari situ dulu nih, saya perempuan kok melihat bahwa penyelenggara pemilu ini masih didominasi oleh laki-laki, sehingga saya terketuk bahwa perempuan juga harus memiliki andil di dalam pengawasan pemilu ataupun di dalam penyelenggaraan pemilu, baik itu di KPU ataupun di Bawaslu. Dan setelah saya berdoa kemudian memantapkan diri untuk menjadi pengawas pemilu. Kenapa menjadi pengawas pemilu? Karena tentunya adanya penyelenggaraan pemilu tanpa adanya pengawasan, maka itu tidak akan terjadi check and balance. Tidak mungkin terjadi pemilu yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Itulah kenapa kemudian saya saat itu terketuk hatinya untuk mendaftarkan diri menjadi pengawas pemilu, dan alhamdulillah hari ini saya dipercaya sebagai Ketua Bawaslu Kota Sukabumi. Nah itulah selayang pandang gitu kan, yang mendasari saya kemudian berada di Bawaslu hari ini. Dan tentunya kenapa penyelenggara pemilu menjadi pilihan saya saat itu, karena syarat menjadi penyelenggara pemilu itu adalah integritas. Dan saya merasa bahwa integritas saya tinggi dan menjadi penyelenggara pemilu itu harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan berani memastikan tidak ada satu suara pun yang bergeser walau semili. Begitu. Mantap Bu. Lumayan sekilas mungkin saya yang pandang kalau ketika Ibu Yasti bilang terkait kisah kehidupan dari Bu Yasti dari mulai kecil sampai mengapa
beliau memilih untuk menjadi pengawas pemilu. Karena langsung saja Bu, mungkin kita akan diskusi tentang pengawas pemilu. Ya. Menurut Ibu, mengawasi pengawas pemilu itu menjadi elemen penting dalam tata kelola pengawas pemilu dalam demokrasi di Indonesia ini. Ya, tentu saja pengawasan pemilu itu menjadi penting karena tadi sudah disampaikan ya bahwa penyelenggaraan pemilu yang begitu kewenangannya itu besarnya, kalau tidak dilakukan pengawasan maka tidak akan terjadi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, berintegritas dan berdemokratis. Maka adanya pengawas pemilu itu lebih kepada mekanisme, prosedur, tata cara, bahwa penyelenggaraan pemilu itu harus sesuai semua tata caranya, harus dari mulai prosedurnya, mekanismenya itu semua diatur di dalam PKPU dan diatur juga di dalam Perbawaslu bahwa kita harus melakukan pengawasannya. Tanpa adanya pengawasan yang transparan, yang bebas dari kalau misalnya tidak ada pengawasan, tidak transparan kita dalam melakukan pengawasan, maka pemilu ini juga jauh dari kata demokratis. Makanya Bawaslu itu hadir untuk memastikan seluruh tata cara, mekanisme dan prosedurnya ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, seperti itu Bu ya. Tapi Bu, kalau kita lihat hari ini bahwa masyarakat masih memandang kita bahwa Bawaslu itu hanya bekerja ketika pemilu. Ya. Dan kerja apalagi sampai ke grassroots itu masyarakat hanya mengetahui bahwa pengawas pemilu itu hanya ada ketika pencoblosan saja, Bu. Menurut Ibu, ruang lingkup pengawasan tersebut apakah memang Bawaslu itu emang seminim itu atau ada yang lebih besar lagi, Bu? Karena kan ini juga untuk menjadi atensi bagi masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Bawaslu itu tidak hanya seperti itu loh. Gitu. Ya. Menurut Ibu bagaimana itu? Sahabat Bawaslu, pemilu itu bukanlah acara seremonial 5 tahun sekali untuk memilih pilpres, untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota, juga DPD RI, juga kepala daerah, gubernur, wakil gubernur dan bupati wali kota. Itu bukan hanya itu saja. Pemilu bukanlah giat 5 tahun sekali secara seremonial datang ke TPS, nyoblos kemudian selesai. Tidak. Tetapi pemilu adalah proses yang memang dari awal tahapannya itu panjang. Dari mulai pengawasan itu dilakukan dari sejak tahapan awal. Dari mulai penyusunan daftar pemilih, kemudian pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran partai politik peserta pemilu, kemudian nanti pendaftaran calon presidennya, calon legislatifnya, calon kepala daerahnya, itu semua tersusun di dalam tahapan. Itu semua prosesnya dari awal, tidak sulap abrakadabra 5 tahun sekali nyoblos selesai. Tidak, tetapi kita pastikan seluruh prosesnya dari hulu sampai dengan hilir itu berjalan dengan baik. Dari mulai logistiknya, pengawasan logistiknya, penyiapan semuanya dari yang tadi saya bilang, dari mulai pendaftaran partai politik dan kemudian penyusunan daftar pemilih. Nah, setelah itu terus lanjut sampai kemudian nanti pada prosesnya Bawaslu ini di sini sangat sempit kalau dibilang lah Bawaslu KPU kerjanya 5 tahun sekali. Tidak, tetapi kita memastikan itu semua berjalan dengan baik. Contoh dalam hal daftar pemilih, bagaimana kita dapat memastikan pemilihan tersebut berjalan dengan baik, right vote, kalau misalnya pemilihnya data pemilihnya itu tidak benar. Tentunya nanti pemilihannya juga tidak akan benar. Maka kita perlu memastikan bahwa proses pemilihan ini dari mulai daftar pemilihnya itu benar dulu, right vote-nya itu jelas bahwa memang itu adalah orang-orangnya. Jangan sampai yang sudah meninggal misalnya masih masuk di dalam daftar pemilih kan gitu. Nah, itu Bawaslu perlu melakukan pengawasan hal tersebut agar pemilih yang ditetapkan sebagai daftar pemilih itu sesuai dengan kondisi yang ada.
Nah, kemudian setelah itu semua, Bawaslu itu juga melakukan pengawasan dari mulai yang tahapan tadi, dari mulai mencegah terjadinya pelanggaran. Kalau Bawaslu itu kan awasi, cegah, tindak gitu kan. Jadi memang melakukan pengawasan, melakukan pencegahan. Setelah melakukan pencegahan, tapi ketika masih terdapat dugaan pelanggaran, baik itu atas dasar temuan ataupun laporan, maka Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan atau temuan tersebut. Itu kita sebutnya sebagai penanganan pelanggaran, penindakan pelanggaran. Nah, jadi pada prosesnya kita lakukan pengawasan dulu, kita lakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Ketika terjadi pun kita lakukan penindakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa memang bahwa secara aturan sebenarnya Bawaslu itu kompleks kerjanya, tidak hanya ketika pasca pemilihan saja atau penetapan saja. Begitupun sebelum adanya tahapan, Bawaslu tetap ada kinerja, salah satunya yang saya sampaikan tadi Bu Ketua, bahwa kita harus mengawasi DPB ya, daftar pemilih ya, daftar pemilih berkelanjutan tetap berkelanjutan, iya. yang rutin setiap bulannya diupdate oleh KPU, dan kita selalu mengawasi itu. Tentunya dalam prakteknya tentu pengawas pemilu tidak selalu berjalan mudah. Pasti ada tantangan yang dihadapi. Ibu sendiri tantangan apa saja sih Bu selama pemilu yang dihadapi, yang dirasa memang cukup mengganjal gitu? Tantangannya itu tentunya adalah di partisipasi masyarakat ya. Kalau bicara tantangan itu dari semua proses itu pasti ada tantangannya. Tidak ada hal di dunia ini yang tanpa tantangan, tetapi pasti ada tantangannya. Tantangan yang mendasar itu adalah dari partisipasi, kesadaran masyarakat untuk juga ikut melakukan pengawasan. Bawaslu itu memiliki tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi memang melakukan pengawasan itu tidak hanya oleh Bawaslu sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat itu harus aware terhadap proses demokrasi di negeri kita. Bagaimana supaya tidak terjadi pelanggaran. Ini kan pelanggaran itu kan dicegah terlebih dahulu ya. Dicegah, tapi kemudian ketika masih ada pun, dan pencegahan itu juga masyarakat harus ikut serta untuk melakukan pencegahan juga. Jadi kesadaran dari seluruh masyarakat, partai politik agar melakukan pemilu ini berdemokratis, berkualitas dan bermartabat. Jadi menang itu adalah bonus. Yang paling penting adalah melakukan semuanya sesuai dengan relnya, sesuai dengan rule of game-nya. Nah itu yang pertama tantangannya di masalah partisipasi dan kesadaran masyarakat tadi. Terus yang kedua teknologi informasi. Hari ini Bawaslu sudah melakukan banyak inovasi di dalam proses ini. Dari mulai ada sigap lapor, terus kemudian Siwaslu. Jadi kenapa kita melakukan hal itu? Untuk menjawab tantangan. Ini era modernisasi, era digitalisasi, yang semua hal itu harus digital, semuanya harus mudah, semuanya dalam genggaman. Maka Bawaslu hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan sambil duduk saja kita bisa melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu melalui sigap lapor. Sambil duduk saja masyarakat sudah bisa memantau gitu kan bagaimana proses. Kalau KPU kan punya Sirekap, kita juga ada sistem pengawasan pemilunya. Nah begitu. Jadi itu untuk menjawab tantangan zaman di era digitalisasi teknologi. Sama untuk Bawaslu Jawa Barat, kami itu punya balai data. Nah jadi teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu yang membutuhkan data itu bisa bersurat melalui ke PPID. Nah itu ada koneksi dengan balai data. Jadi data apapun itu insya Allah ada di sana. Dan Bawaslu Kota Sukabumi peraih penghargaan di Jawa Barat untuk balai data terlengkap. Gitu informasi. Memang ya Bu, selalu menjadi tantangan sendiri terkait memang partisipasi. Ya. Apalagi partisipasi masyarakat terhadap pemilu gitu, karena memang untuk partisipasi sendiri mungkin tidak hanya Bawaslu Bu, tidak akan bisa oleh Bawaslu sendiri gitu untuk meningkatkan partisipasi. Makanya hari ini mungkin kita mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam
pemilu. Walaupun hari ini tidak pemilu, setidaknya teman-teman sekarang bisa mengedukasi lah teman-teman di sekitarnya, keluarga dan yang lainnya terkait kepemiluan, walaupun sekarang bukan pemilu, agar nanti sudah terbiasa gitu teman-teman menjadi kepanjangan lidah dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi untuk demokrasi yang lebih baik. Terus ini Bu, terkait hari ini itu kan muncul kritik terhadap lembaga pengawas pemilu, baik dari legislatif, dari masyarakat, dari akademisi, semua, nggak semua sih, banyak yang bernilai minor kepada kita Ya. terkait pembubaran, terus terkait hal-hal lain lah banyak. Eh, Menurut Ibu bagaimana seharusnya Bawaslu menanggapi kritik itu? Kritik itu adalah vitamin bagi setiap lembaga, dan kritik itu tentunya adalah dinamika dalam pemilu. Saya juga melihat bahwa hari ini sangat kencang sekali terhadap bubarkan Bawaslu gitu kan, bubarkan Bawaslu. Tetapi perlu diingat oleh kita semua bahwa yang tadi ya, bagaimana penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik, kewenangan KPU yang sedemikian besar kalau tidak dilakukan pengawasan. Nah, maka menjadi penting posisi Bawaslu di sini tuh sangatlah penting, harus ada, karena di idea ya, kalau tidak salah itu, kalau di negara lain itu bahkan Indonesia itu mendapatkan penghargaan, karena kalau di negara lain belum ada lembaga yang memang, kalau di Indonesia itu penyelenggara pemilu ini kan ada 3 lembaga, KPU, Bawaslu, dan DKPP, dan semuanya saling terhubung. KPU melakukan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu melakukan pengawasan, dan DKPP di sini sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilunya yang tentunya mengontrol setiap apapun yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah belum? Maka di sini DKPP siap melakukan evaluasi terhadap penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu. Nah, tentunya ini menjadi kebutuhan mendasar untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan lancar. Jadi ketika ada yang menyampaikan bubarkan Bawaslu, lantas ketika tidak ada pengawas pemilu, bagaimana penyelenggaraan pemilu yang kewenangan itu diberikan sangat besar kepada KPU, lantas tidak ada yang mengawasi? Nah, tentunya nanti akan menjadi timpang. Adanya Bawaslu itu menjadi kebutuhan mendasar dari adanya demokrasi di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Memang bahwa Bawaslu itu sebenarnya produk reformasi. Kalau menurut saya Bu ya, izin berpendapat, karena kalau memang Bawaslu itu ditiadakan seolah-olah kemunduran kembali gitu. Bagaimana senior-senior kita dulu berjuang untuk meningkatkan kepercayaan terhadap demokrasi di Indonesia dengan adanya Bawaslu sebagai checks balances dari KPU, agar KPU dapat bekerja sesuai dengan prosedur dan jasa benang-benang. Coba Bu, kita bayangkan Bu, sebuah skenario bagaimana jika Bawaslu itu dibubarkan. Apakah demokrasi itu akan tetap berjalan dengan baik atau tidak Bu? Ini skenario kita, ini aja Bu, ngaco saja mungkin. Itu Bu, seperti apa? Skenarionya kalau misalnya Bawaslu benar dibubarkan, KPU itu diberikan kewenangan yang luar biasa oleh undang-undang. Lantas dia melakukan tugasnya. Kemunduran demokrasi ketika tidak adanya pengawasan, tidak adanya penindakan. Mari kita bayangkan ada dugaan pelanggaran, misalnya pergeseran suara yang karena entah itu karena kelalaian atau apapun itu. Kemudian di KPU
tidak ada mekanisme untuk memeriksa proses tersebut. Jadi di KPU itu dilakukan rekapitulasi. Seluruh pelanggaran pemilu ini dilaporkan ke Bawaslu, tidak ke KPU. Bayangkan ketika Bawaslu ditiadakan, kemudian terjadi dugaan pelanggaran pemilu, entah itu money politik, entah itu pergeseran suara, dan Bawaslu dan posisi Bawaslu tidak ada nih, maka tidak akan ada lembaga yang menerima laporan tersebut, tidak ada lagi lembaga yang mengkaji laporan dugaan pelanggaran tersebut, tidak ada lagi lembaga yang memeriksa dan memutus laporan tersebut. Bagaimana demokrasi di negeri ini nanti? Nah, tapi dengan adanya Bawaslu yang memiliki kewenangan menerima, mengkaji, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran pemilu, maka hal-hal pelanggaran-pelanggaran yang tadi itu dari mulai pertama dicegah dilakukan penindakan juga. Perlu kami informasikan Bawaslu Kota Sukabumi pada proses Pileg 2024 kemarin kami berhasil mengawal suara, memastikan suara tidak ada satupun yang bergeser walaupun semili. Jadi kemarin pada prosesnya ada kesalahan di dalam input ketika rekapitulasi. Tapi karena Bawaslu memiliki Siwaslu, sistem pengawasan pemilu terdapat di dalam temuan. Ditambah lagi ada yang lapor kepada Bawaslu bahwa ada tambahan suara di caleg nomor sekian dari nomor sekian. Nah, sesama partai. Kemudian itu dilakukan, dikaji oleh Bawaslu, kemudian setelah dikaji, disidangkan, diadjudikasi oleh Bawaslu, diperiksa oleh Bawaslu, pembuktian oleh Bawaslu, kemudian diputus oleh Bawaslu, dan kami berhasil mengembalikan suara kepada yang memang haknya. Karena bagi kami Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga kami tidak akan membiarkan ada satu suara pun milik rakyat yang dititipkan dalam proses pengawasan kami itu akan bergeser. Bayangkan oleh sahabat-sahabat semua, ketika posisi Bawaslu ditiadakan, masyarakat memilih siapa, masyarakat mencoblos siapa, yang dilantik siapa, itu bahaya. Nah, makanya posisi Bawaslu di sini sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu harus diawasi. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Skenario tanpa Bawaslu itu adalah skenario paling buruk dalam proses demokrasi. Betul. Sangat buruk sampai mungkin ya seperti yang saya sampaikan, menjadi tidak akan check and balance, tidak akan berjalan gitu. Masyarakat juga akan kebingungan ketika ingin melaporkan kemana, hak-hak masyarakat juga, siapa yang akan melindungi secara konstitusional gitu, Bu. Halo Bu, menurut Ibu sendiri terkait dengan kondisi politik kita hari ini, bagaimana kan tetap Bu ya, terkait pemilu itu menjadi hal yang sangat strategis mungkin karena kepentingan sangat besar di sana. Ibu sendiri melihat ke depan dengan kondisi politik ini, bagaimana sih sebenarnya pendapat Ibu terkait posisi Bawaslu ke depan? Posisi Bawaslu ke depan, tentunya Bawaslu ini diharuskan lebih memiliki inovatif lagi, lebih memiliki inovasi ke depannya. Inovasi yang tadi di dunia yang digital ini, ya Bawaslu harus punya inovasi ke depan agar dapat seiring dengan perkembangan zaman. Selain itu juga masalah penguatan kelembagaan juga menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kedepannya kita evaluasi kelembagaan, penguatan kelembagaan gitu kan, dan juga inovasi kelembagaan. Mungkin segitu aja Bu untuk kali ini, karena memang judulnya ngabuburit Bu sebenarnya, cuma Baik. sebentar aja gitu. Iya. Mungkin Bu ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, Mangga? Closing statement ya. Sahabat Bawaslu semuanya, bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu adalah
amanah undang-undang. Proses demokrasi ini adalah amanah dari undang-undang. Sehingga dalam prosesnya kita semua harus saling bahu-membahu, harus bekerja bersama. Tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga peserta pemilu dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Agar bagaimana proses demokrasi di Indonesia ini berjalan berdemokratis, berkualitas dan bermartabat. Itu memang harus diawali dari kesadaran kita sendiri. Kayak misalnya dalam hal money politik, Bawaslu sudah serta-merta melakukan pencegahan, tapi kalau masyarakatnya belum sadar bahwa bahaya money politik itu lebih bahaya daripada Perang Dunia Ketiga gitu kan. Karena kan memang kemana suara kita ini akan dibawa itu adalah tergantung pemimpinnya. Yang harus diingat adalah teman-teman, the ballot stronger than the ballots, bahwa surat suara itu lebih keras daripada peluru. Oh kebalik ya, the ballot stronger than the bullets. Surat suara itu lebih keras daripada peluru. Jadi mau dibawa kemana arah negeri kita, tentunya itu adalah dasar pemilunya. Dan dasar pemilunya dibawa kemana, tentunya itu adalah posisi strategisnya itu adalah di pengawasannya. Maka tetap dukung Bawaslu untuk tetap ada, karena ini adalah amanah undang-undang. Mantap. Terima kasih Biasti. Iya, boleh pantun nggak? Mangga. Oh, boleh pantun. Iya, saya mau pantun dulu ya. Berakit-rakit ke hulu, Cakep. berenang-renang ke penghulu. Cakep. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ketua atas waktunya kali ini. Begitu sahabat Bawaslu, dari perbincangan hari ini kita dapat memahami bahwa penguasa pemilu itu merupakan elemen penting dalam menjaga integritas demokrasi. Tanpa pengawas yang kuat, proses pemilu berpotensi kehilangan kepercayaan publik. Mungkin sekian teman-teman dalam podcast Ngabubur kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.